مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Saya mengenal seorang kawan. Dia ini seorang laki-laki dan dia punya bapak mertua. Punya bapak mertua. Dia menikahi seorang wanita sehingga dia punya bapak mertua. Ketika dia menikah dengan istrinya itu berumur 25 tahun. 25 atau mungkin wanitanya istrinya umur 25 tahun. Sudah besar bukan Pak? Besar. Dia punya anak, dia menikah dengan perempuan ini, dia punya anak. Oke, clear ya? Berarti anaknya ini memanggil bapak mertuanya apa jadinya? Kakek. Sahih, kakek kan Pak ya? Jadi istrinya ini punya anak, anaknya manggil bapak mertuanya apa? Kakek, ya kan? Apa yang terjadi setelahnya? Bapak mertuanya nikah dengan istri yang kedua. Nikah dengan apa? Istri yang kedua. Dia punya istri dulu. Ini benar masih ada sekarang. Dia punya dua istri dan baru lahir anaknya kalau tidak salah sekitar awal April kemarin. Punya anak. Pertanyaan sekarang, anaknya teman saya ini dengan anaknya dari istri kedua hubungannya apa? Paman. Betul apa tidak? Paman. Jadi terkadang itu paman lebih apa? Lebih muda daripada siapa? Ya ini keponakan. Saya dulu ketika disampaikan begini sama guru kami, masa iya ada paman itu lebih apa? Lebih muda. Kan zahirnya Pak, kalau paman itu pasti lebih apa? Lebih tua karena om, Pak D atau Pak Le ya. Kemudian bibi, maka lebih tua ya. Maka saya waktu itu mungkin masih bertanya-tanya kok bisa Nabi SAW itu disusui oleh Thuwaibah, yang dimana Thuwaibah ini juga menyusui siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Hamzah ini notabene pamannya siapa? Nabi SAW. Saya tidak waktu itu membahas umur. Ternyata terjadi sama kawan saya. Kejadian apa? Dia punya bapak mertua dan dia menikahi anaknya dan punya anak dua. Kemudian bapak mertuanya ini menikah dengan istri yang kedua. Dua-duanya sekarang masih berjalan, Pak. Masya Allah ya. Ini kehebatan seseorang. Jadi terkadang itu Pak, pernikahan dua itu tidak selalu berjalan pada orang-orang yang sudah betul-betul mengaji. Terkadang ada orang-orang yang sudah mengaji, betul-betul mengaji, tapi tidak mau dinikahi. Itu hak mereka. Tapi ini ada orang yang mengajinya, Masya Allah, ya, dalam artian bukanlah orang yang mendalami betul, tapi dua-duanya istri sekarang masih berjalan dan masih berdampingan dan mereka sudah ketemu. Tidak ada cekcok, pecah piring, pecah kaca, tidak ada. Kemudian punya anak dari istri kedua, lebih muda. Anaknya kawan saya ini yang paling tua 3 tahun. Pertanyaan sekarang, anaknya ini kalau manggil anak dari istri keduanya apa? Paman, om. Itu ommu itu. Kalau ketemu punya om sekarang dia. Perempuan punya bibi yang lebih apa? Lebih muda. Insya Allah ya. Jadi Thuwaibah ini ya, dia adalah wanita yang menyusui Nabi SAW setelah Aminah, dan Thuwaibah ini pula adalah wanita yang menyusui siapa? Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu, dan akhirnya Nabi SAW bersama Hamzah itu menjadi apa? Saudara sepersusuan. Kemudian walam yadum hadzal amru tawilan وذلك أنه كان من عادة العرب أنهم يلتمسون المرادع لأولادهم لمدة سنتين ثم تفطمه وتعيده إلى أمه. Akan tetapi Thuwaibah ini ketika menyusui Nabi Muhammad SAW ini tidak berlangsung lama, hanya sebentar. Tidak tahu, tidak disebutkan berapa lama Thuwaibah menyusui siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita bertanya, kenapa sih Nabi SAW itu disusui oleh siapa? Thuwaibah. Dan juga mungkin disusui, kita sudah mengenal satu lagi wanita, siapa namanya? Loh nggak tahu Pak. Satunya lagi yang terkenal. Nggak tahu? Yang menyusui Nabi SAW. Siapa Pak? Satu lagi terkenal ini, nggak tahu? Halimah As-Sa'diyah. Ya.
Kalau kita bertanya, kenapa sih kok Nabi SAW disusui bukan sama ibunya? Oh, sebagian jawab bahwasanya, oh enggak Ustaz. Nah, ibunya kan sebentar. Ketika Nabi SAW hidup, ibunya apa meninggal pula? Enggak, bukan di situ jawabannya. Bahwasanya ada dahulu kebiasaan dari bangsa Arab, yaitu apa? Mencari, yaitu apa? Ibu-ibu persusuan. Dari mana? Dari desa-desa. Ada sebagian pendapat yang menyatakan bahwasanya begini. Kenapa kok harus dari ibu-ibu desa? Dari wanita-wanita yang ada di desa-desa. Jangan bayangkan Pak ya, desanya di Arab Saudi dengan desanya di Indonesia beda Pak ya. Ada sebagian pendapat yang mengatakan orang-orang yang di desa itu biasanya adalah orang-orang yang kuat dan orang-orang yang bahasanya masih murni, belum tercampur-campur. Maka dari itu ada kebiasaan bangsa Arab ketika itu, yaitu apa? Menyusukan kepada orang-orang yang di desa, wanita-wanita di desa, agar anaknya menjadi apa? Agar anaknya menjadi anak-anak yang kuat, dan agar apa? Agar bahasanya adalah bahasa yang fasih, yang masih asli, yang belum apa? Terkontaminasi. Itu loh Pak. Jadi kalau ditanya kenapa Nabi SAW itu disusui sama Thuwaibah, sama juga sama Halimah As-Sa'diyah, karena mereka dahulu punya kebiasaan bahwasanya kalau seandainya wanita atau anak-anak yang baru lahir itu dipersusukan kepada wanita-wanita desa, ya, wanita-wanita yang ada di pedalaman itu menjadi anak-anak yang kuat. Ya beda Pak ya, di pedalaman sama di kota, mana wanita yang lebih kuat? Wanita-wanita desa Pak, mohon maaf. Coba kita bayangkan di kota saja, di kota, Masya Allah ya, dengan segala apa namanya fasilitasnya, ada AC, ada apa lagi Pak? Ada kipas angin, ya ada alat memasak, ya kan? Ada kompor gas, ada listrik. Di pedalaman apa yang terjadi Pak? Saya pernah ke sebuah daerah setelah dari Sumeneb, lalu nyebrang ke Kangean, lalu nyebrang lagi ke pulau lagi. Itu saya berangkat jam 3 pagi dari Surabaya lalu ke Sumeneb, itu nyebrang total sampai di pulau Kangean, terus nyebrang lagi, itu baru sampai jam berapa? Jam 6 sore atau mungkin bahkan menjelang Isya. Itu Pak, di tempat itu menjelang Isya saya baru sampai. Untuk bayangkan, di tempat itu listrik nyala itu mulai dari jam 5 sore sampai jam 10 malam. Bisa bayangkan Pak, kita di Surabaya jam berapa? 24 jam full listrik bisa apa? Menyala. Mungkin hanya sehari pun itu nggak sampai 1 jam, atau nggak mungkin sampai 12 jam, kecuali seperti di Jakarta blackout ya. Paling 1 jam 2 jam lampu mati. Bayangkan, saya merasakan hidup 1 pekan di sana. Listrik itu nyala jam berapa? Jam 5 sore sampai jam 10 malam. Setelah itu apa? Kita tidur dalam kegelapan. Tidak ada AC, tidak ada kipas angin, dan kita menyaksikan betul kalau listrik mau mati itu lampunya gimana? Mati. Wes Pak, kita duduk gelap. Kita kamar mandi itu merayap, ya bukan merayap ya, memegang tembok. Mana kamar mandi? Kita tahu berusaha. Saya ingin gelapnya Pak. Dan kita kalau mau menghubungi, dan pada saat itu kita mau menghubungi keluarga di Surabaya gimana? Harus ke tepi pantai dulu. Golek apa? Golek sinyal. Karena di rumah tidak ada sinyal, betul tidak ada sinyal. Kita jadi orang-orang yang apa? Terisolasi. Ya. Nah, siapa yang lebih kuat kalau ditanya? Ya mungkin 11-12 tergantung dari mana kita menilai. Kalau kita menilai wanita desa itu lebih kuat Pak. Bertani, ya kan? Masaknya itu pakai apa? Apa ini? Disebul, pernah ngalami bapak-bapak. Anak-anak sekarang tidak ngalami. Anak sekarang sudah apa? Cetek-cetek, atau mungkin titit pakai kompor yang listrik itu pemanas. Orang-orang desa gimana? Disebul Pak, atau mungkin digesek-gesek dulu. Begitu perjuangan di desa. Makanya dahulu kebiasaannya orang-orang Arab ialah apa? Ialah menyusukan anak-anak mereka kepada wanita-wanita di desa agar apa? Agar mereka, anak-anak mereka telah menjadi anak-anak yang kuat. Bukan berarti saya merendahkan sufar, menjatuhkan sufar lah. Tapi kenyataannya begitu. Dan ini terjadi sama anak saya sendiri. Anak saya yang pertama itu sufar Pak. Kenapa? Karena pada saat istri anak melahirkan, yang terjadi apa? Operasi lagi, setelah sesar, operasi lagi, lalu 9 hari di rumah sakit, anak sudah pulang, akhirnya Pak sufar, belum minum susu apa sama ibunya. Yang terjadi apa? Pada umur 4 bulan asinya tidak keluar. Karena sudah tidak mau netek. Apa yang terjadi? Anak yang pertama dengan anak yang kedua, saya bandingkan sendiri. Anak yang kedua itu lebih tahan terhadap penyakit daripada anak yang pertama.
Nah itu. Makanya kalau bisa, ini kalau bisa para ummahat itu sudah di rumah. Insya Allah gaji dari suaminya sudah cukup. Kalaupun toh ingin tetap bekerja, maka berusaha mencari pekerjaan yang tidak sampai keluar rumah. Kalau bisa. Kalaupun toh tidak bisa, ya fattaqullaha mastata'tum. Kemudian selanjutnya, wa natruku Halimah As-Sa'diyah tadhkuru lana qissatuha ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita beralih kepada Halimah As-Sa'diyah, yang dimana di situ ada kisah ketika dia bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Halimah As-Sa'diyah berkata, taqulu Halimah As-Sa'diyah, kharajtu min baladi ma'a zawji wa ibnu li saghirun urdi'uhu fi niswatin min bani Sa'ad min Bakar altamisu ar-rad'a. Disebutkan di sini bahwasanya ketika itu Halimah keluar dari tempatnya, dari kaum Bani Sa'ad, dia keluar bersama siapa? Bersama suaminya dan juga bersama anak lelakinya. Jadi Halimah ini punya anak lelaki. Dia keluar dari tempatnya untuk apa? Untuk mencari anak-anak yang mau disusui. Ya, ini loh Pak. Jadi Halimah ini keluar bersama wanita-wanita yang ada, dan juga dia keluar sama mahram yaitu suaminya, dan dia juga keluar sama anak laki-laki yang masih kecil juga. Dia keluar untuk apa? Untuk mencari anak-anak yang mau disusui. Mencari keluarga-keluarga yang anaknya mau disusui. Ini kisahnya Pak. Kemudian di sini disebutkan wa dzalika fi sanatin syahba lam tabqa lana syai'a. Ketika Halimah ini keluar dari tempatnya itu pada saat masa yang sangat gersang, syahba, gersang, kering, tidak ada apa-apa. Bisa dibayangkan ya? Gersang, kering, tidak ada apa-apa. Syahba ini tandus Pak. Bisa dibayangkan ujian orang-orang yang ada di pedalaman. Makanya panjenengan itu banyak-banyak bersyukur Pak. Ini lampunya lah, walhamdulillah. Terkadang kita ini Masya Allah, listrik baru mati sejam, 2 jam, muring-muringnya sudah keluar umpatan-umpatan. Iya benda? Iya. Umpat sana, umpat sini, PLN nggak becus. Kita sudah bayar tapi masih ada mati. Loh, padahal dalam 1 tahun berapa kali kita mati lampu? Dibandingkan dengan ratusan hari nikmat yang Allah berikan dengan adanya listrik. Kemudian ada hal yang tadi mengatakan, fagharastu ala atana liqamra. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya fagharastu ala atan liqamra, bahwasanya Halimah ini ketika dia keluar dari rumahnya, dia ini keluar dengan apa? Membawa keledai untuk ditunggangi. Wa ma'ana syarif, dan juga Halimah ini keluar juga dengan apa? Asyarif ini unta. Dia keluar dengan hewan tunggangan yaitu apa? Keledai, dan dia juga keluar dengan hewan tunggangan yang bernama apa? Bernama unta. Ada untanya. Wa ma nanamu lailana ajma' min sabiyina alladhi na'ama min bukaihi min al-ju'. Perhatikan kata Halimah, dan aku melewati malam-malam dalam perjalanan itu tidak pernah tidur. Kenapa Pak? Karena anaknya menangis karena kelaparan. Anda bisa bayangkan ya, kelaparan. Halimah ini anaknya nangis, gak ada susu karena gak ada dimakan, gersang. Dan makanya ibu itu diusahakan ketika dia menyusui banyak makan makanan bergizi, karena penting untuk apa? Pertumbuhan anaknya. Makan makanan, jangan makanan-makanan instan, ciki-ciki lah, mie goreng lah. Makan makanan sehat, sayur, daging, susu. Untuk apa? Untuk menghasilkan susu yang baik. Sampai ada kawan saya itu dia bercerita, saking banyaknya air susu dari istrinya, itu sampai disimpan-simpan Pak. Di kulkas itu banyak dia. Jadi kalau ada orang anak tetangganya dia butuh susu, dikasihkan Pak. Subhanallah. Ya. Kemudian selanjutnya disebutkan di sini bahwasanya wallahu ma fi thadyi ma yughnihi wa ma fi syarifina ma yughdihi. Dia mengatakan, wallah, demi Allah, tidak ada dari kedua payudaraku ini yang bisa mengenyangkan anakku, dan juga tidak ada dari unta ini susu yang bisa apa? Memenuhi anakku. Ya, ini apa? Mengenyangkan anaknya. Jadi payudaranya kosong,
ambing dari apa? Dari susu untanya itu, ambing dari untanya itu juga apa? Tidak ada isinya. Jadi ketika Halimah ini keluar dari tempatnya, dari kampung Bani Sa'ad untuk mencari apa? Mulai dia mencari kerja, yang mencari pekerjaan itu dengan menyusui, kosong semuanya Pak. Tidak ada, nangis terus anak-anaknya. Kemudian walakin kunna narju al-ghaitha wal farj. Akan tetapi kita tetap berharap sama Allah Subhanahu wa taala al-ghaith wal farj, yaitu pertolongan dan jalan keluar. Fa kharajtu ala atani tilka hatta qadimna Makkah naltamisu arda'a. Kemudian kami terus berjalan keluar sampai akhirnya kami sampai di kota Mekah dan mencari apa? Anak-anak yang mau disusui. Ya nggak tahu ya, yang terjadi sama teman-temannya Halimah ini nggak tahu gimana. Apakah dia wanita-wanita itu punya banyak susu di payudaranya, nggak tahu. Tapi yang jelas dikisahkan oleh Halimah ialah bagaimana payudaranya saja sendiri tidak bisa apa? Mengenyangkan anaknya. Anaknya terus menangis. Dan ambing dari untanya ini itu enggak ada susunya, kosong. Fama minna imra'atun illa waqad urida 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fata'ba wa dhalika idza qila laha innahu yatim wa dhalika anna kunna narju al-ma'ruf min abi as-sabi fakunna naqulu yatim wa ma 'asa an tasna'a ummuhu wa jadduhu fakunna naqrahu lidhalika. Ketika Halimah ini sudah keluar sama kawan-kawannya sampai di kota Mekah, setiap wanita yang berada di kota Mekah, kata Halimah itu, setiap wanita yang bersama Halimah itu yang datang ke kota Mekah itu sudah disodori Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mau ndak nyusui? Ndak mau semuanya. Semuanya menolak. Kenapa, Pak? Kenapa kira-kira? Semuanya nolak. Apa yang disebabkan, Pak? Innahu yatim. Nabi SAW itu apa ya? Yatim. Apa? Lo kita ini lo nyusui pengen nyari apa? Uang, pengen nyari apa? Gaji, pengen nyari apa? Balasan. Dari apa? Dari menyusui anak. Anaknya sekarang yatim. Apa? Matasna apa yang akan dibuat ibunya? Wajadduhu yang dan akan dibuat oleh kakeknya kalau anak ini yatim. Yang dinamakan yatim itu ialah ketika seorang anak yang belum balik, ya, dia tidak memiliki siapa? Ayah, itu yatim. Kalau dia masih punya ibu atau kalau dia masih punya kalau dia ibunya yang meninggal tapi dia masih punya ayah, itu bukan yatim. Paham? Bukan juga piatu. Di dalam Islam itu yang dinamakan yatim itu ialah ketika seorang anak lahir dan dia belum sampai masa usia balik, dia tumbuh dalam kondisi apa? Dia tidak memiliki ayah. Yatim, Pak. Tapi kalau dia punya ibu, ya, atau dia tidak punya ibu tapi masih punya ayah, ini bukan anak yatim dalam Islam. Tidak pernah ada pembahasan dari belum pernah saya tahu dari pembahasan para ulama yang mengatakan bahwasanya yang namanya yatim itu kalau nggak ada ayah yatim, kalau nggak ada ibu namanya apa? Piatu. Nggak ada ayah ibu namanya apa? Yatim, piatu. Pembahasan bukan situ. Pembahasannya ialah apa? Ketika dia ini masih ya lahir belum balik, karena kalau sudah balik bukan yatim lagi, Pak. Balik itu bukan yatim lagi. Misal bapaknya mati, oke, dia masih ada ibu. Terus dia tumbuh besar. Ketika dia sudah masuk masa balik di dalam Islam sudah bukan yatim. Kenapa? Karena dia sudah bisa mencari nafkah. Seharusnya dia sudah bisa bekerja. Ini dalam Islam. Ya. Makanya kalau panjenengan tanya misalnya sama Lasnas ya, yang betul-betul dia kompeten dalam masalah ini, mana anak yatim? Dikatakan yang belum balik. Masa Pak umur 20 tahun tidak punya bapak tetap dikatakan yatim? Lah, 20 tahun udah bekerja. Ada kejadian, Pak ya. Ketika kami berusaha untuk membagian harta untuk sekian anak yatim, kita dapati, oh udah besar. Saya tanya umur berapa ini? Ya saya kita berusaha dulu. Siapa tahu dia memang pawakannya besar. Ya ini umur 17 tahun. Bapaknya sudah tidak ada sejak kecil. Dia bukan yatim, dia sudah 17 tahun. Ya, dan dia sudah bukan yatim lagi. Nah, kembali ke permasalahan ini. Setiap wanita yang bersama Halimah itu sudah disodori Nabi SAW, tapi nggak ada yang mau nyusui. Kenapa? Miskin, yatim. Apa yang mau diperbuat? Apa yang mau dibuat bayar siapa? Menyusuinya itu. Tidak ada.
Kemudian disebutkan di sini, fama bakiyat imratun qadimat ma'i illa akhadtu radian ghairi falamma ajma'na al-intilaq qultu li sahibi wallah inni la akrahu an arji'a min baini sahibai atau sawahibi walam akhidun radian wallahu la adhabanna ila dhalika al-yatim fala akhudhannahu qala la 'alaika an taf'ali asallahu an yaj'ala fihi barakah. Kemudian disebutkan, dan enggak ada wanita yang tersisa kecuali apa? Mereka sudah punya anak-anak yang akan disusui. Semuanya sudah punya. Jadi teman-temannya Halimah ini sudah apa? Sudah punya anak-anak yang akan disusui. Apa yang terjadi? Illa ghair, kecuali aku. Udah gak ada lagi siapa yang mau disusui. Kemudian kata Halimah, dia mengatakan, wallah inni la akrahu an arji'a min baini sawahibi walam akhidun radi'an. Demi Allah, aku tidak mau kembali ke kampungku, kembali ketemu kawan-kawanku lagi, tapi aku tidak punya anak yang disusui, nggak mau. Halimah ini tidak pingin, Pak. Malu, Pak. Semuanya dapat anak, aku tidak dapat. Aku tuh harus dapat anak yang disusui. Faraja'tu ilaihi fa akhadtuhu wa ma hamalani ala ahlihi illa anni lam ajid ghairahu. Lihat, kata Halimah mengatakan, aku balik ke si yatim ini, Nabi Muhammad SAW, akhadtuhu, kemudian aku bawa. Kata Halimah, alasannya dia mengatakan begini, wa ma hamalani ala ahlihi, dan tidak ada yang mendorongku untuk mengambil Nabi Muhammad SAW illa anni lam ajid ghairahu, kecuali aku tidak punya lagi, yang mau diambil yang mana tidak ada lagi. Jadi alasannya Halimah ketika ngambil Nabi SAW, kenapa? Karena nggak ada lagi yang mau siapa sama Nabi. Sudah ada lagi, aku semua anak-anak itu sudah dipersusukan kepada siapa? Wanita-wanita teman-temannya Halimah, dan aku tidak punya, dan tidak ada yang mendorongku untuk mengambil Nabi SAW illa lam ajid ghairahu, kecuali aku tidak punya selain Nabi SAW. Ini kata Halimah. Jadi terkadang, Pak, jalan keluar itu akan ada pada sesuatu yang tidak pernah apa? Disangka-sangka. Ini harus perhatikan. Makanya tetap husnuzon kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ana inda dhanni abdi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Sesungguhnya aku ini tergantung dengan prasangka siapa? Hambaku. Sudah husnuzon sama Allah Subhanahu wa taala. Terus husnuzon sama Allah. Apapun yang terjadi husnuzon sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berburuk sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Husnudzan sambil memperbaiki diri, sambil beristighfar, sambil apa? Berusaha. Itu manusia. Allah, kok hidupku begini, kok hidupku begini. Usulnya sama Allah. Semoga ya Allah, aku berharap dengan cobaan yang Engkau berikan apa? Jalan keluar yang baik. Tolong tunjukkan kepada kami ya Allah jalan keluar yang baik. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Terus. Kalau manusia, sebagian manusia pada zaman sekarang ketika diuji sudah lemah, tidak sabar, tidak apa, tidak legowo, tidak apa, tidak nerimo. Nah, ini kurang pas. Apalagi kalau terjadi sama orang-orang yang sudah mengaji, kurang pas. Orang-orang sudah mengaji itu harus memahami takdir. Kata Allah, liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasyaa'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Barang siapa di antara kalian yang istiqamah, maka silakan istiqamah. Karena tapi keinginan Allah Subhanahu wa taala itu membawahi keinginan para hamba. Keinginan Allah itu lebih tinggi, Pak. Iradanya Allah Subhanahu wa taala di atas iradanya manusia. Kita pengen ini, tapi Allah punya jalan yang lain. Ya. Lihat Imam Bukhari rahimahullah taala. Siapa yang tidak kenal Imam Bukhari? Beliau lahir tahun 194 apa? Hijriah. Sekarang tahun berapa, Pak? 1400 berapa? 43 apa 44? 43. Berapa tahun, Pak? Anggaplah sudah 1200 tahun lebih. Tapi nama beliau terkenang sampai sekarang. Siapa yang tidak kenal Imam Bukhari? Umat muslim mana yang tidak kenal Imam Bukhari? Ya. Miskin Imam Bukhari. Yatim. Tapi nama beliau terkenal sampai sekarang. Setiap kita melewati namanya Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan hadis, kita menyebut Imam Bukhari, semoga Allah merahmatinya. Imam Bukhari, semoga Allah merahmatinya. Imam Bukhari, semoga Allah merahmatinya. Imam Bukhari sampai sekarang. Makanya beliau dijuluki oleh para ulama yaitu Amirul Mukminin fil hadis, yaitu pemimpinnya orang-orang beriman dalam masalah ilmu hadis. Imam Bukhari, Pak.
Karena suatu ketika, kalau panjenengan pengen tahu bagaimana kekuatan hafalannya Imam Bukhari rahimahullah taala, Imam Bukhari ketika itu pernah diundang di satu majelis yang di situ ada 10 orang yang setiap orang membacakan 10 hadis. 10 orang, setiap orang membacakan berapa hadis? 10. Berarti ada berapa hadis? 10. 100. Dan setiap hadis ini matan sama rawinya dibolak-balik. Orang pertama datang, Imam Bukhari, ya Bukhari, masih muda Imam Bukhari, Pak. Dites, Pak. Ini rawa an fulan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah. Apa Imam Bukhari? Aku tidak tahu hadismu. Masih orang pertama, hadis yang kedua disampaikan rawa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak tahu hadismu. Imam Bukhari begitu, Pak. Aku tidak kenal hadisnya, mohon maaf. Selesai, genap sampai 100, apa kata Imam Bukhari? Adapun hadismu yang pertama seharusnya rawinya di orang yang ini, rawi orang ini seharusnya sanadnya yang ini, sanad yang ini seharusnya rawinya ini. Jadi diputer-puter sama orang itu, Pak, sama 10 orang tadi, 100 hadis dibolak-balik. Kan satu hadis itu ada an sampai siapa? Sampai Nabi SAW. Diputer-puter orangnya, Pak, dibolak-balik. Imam Bukhari bisa menyusun sebagaimana puzzle, Pak, disusun lagi, Pak. Dengan sekejap langsung semua orang takjub dan tidak ada yang mengakui tidak ada orang di situ yang hadir kecuali mengakui kehebatan hafalan Imam Bukhari rahimahullah taala. Bayangno, Pak, dibolak-balik. Bukan 1-2 orang loh, Pak. Periwayat itu kan tingkatan-tingkatannya kan dari ini kemudian sampai tabi'in, sampai ke sahabat, kemudian sampai siapa? Nabi SAW. Dibolak-balik Imam Bukhari tahu semuanya. Panjenengan bisa bayangkan bagaimana kehebatannya siapa? Imam Bukhari rahimahullah. Sampai sekarang namanya disebut. Nah, makanya seperti ini. Nama Nabi Muhammad, setiap kali kita sebut nama Nabi Muhammad, kita ucapkan apa? Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah bersalawat kepada beliau dan salam kepada beliau. Ini salawat kita pada Nabi SAW. Nama beliau sampai sekarang disebut, Pak. Coba kalau kita mati, apa yang kita tinggalkan? Kemudian kata Halimah mengatakan, "Faraja'tu ilaihi falamma akhadtuhu raja'tu bihi ila rahli falamma wada'tuhu fi hijri aqbala alaihi thadiyaya bima sya'a min labanin fashariba hatta rawa wa shariba ma'ahu akhuhu." Kemudian ketika sudah diambil si Nabi Muhammad SAW, dia digendong lagi, diletakkan di pangkuannya, dia naik hewan tunggangannya. Apa yang terjadi? Lihat, aqbala alaihi tad'iyaya bima sya'a. Kemudian Nabi SAW langsung netek kepada siapa? Mohon maaf ya, bahasanya netek, Pak. Menyusu pada Halimah dari kedua payudaraku. Perhatikan, dia katakan apa? Fashariba hatta ruya wa shariba ma'ahu akhuhu. Kemudian Nabi SAW minum dan akhirnya apa? Anaknya si Halimah yang menangis terus-terusan itu karena kelaparan itu akhirnya juga minum susu. Teteknya berarti apa, Pak? Penuh, Pak. Ketika berangkat anaknya nangis-nangis karena apa? Teteknya kosong. Ketika dia sudah ngambil Nabi SAW, Nabi SAW minum dan akhirnya apa? Anaknya, jadi saudaranya, ya bisa disebut aku, maksudnya apa? Anaknya dari Halimah ini saudara sepersusuan, Pak, jadinya, Pak, ya. Itu akhirnya apa? Juga netek. Hebat enggak, Pak? Barokah, keberkahan, Pak. Itu terkadang itu kita mikir, enggak mungkin yatim, mau apa yatim ini bisa bayar apa? Tapi Allah berikan jalan keluar, yaitu apa? Payudaranya penuh. Nah, maka dari ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak boleh kita ini berburuk sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Ujian apapun yang kita derita, itu hendaknya kita tetap berhusnudzon kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan berikan apa? Jalan keluarnya. Kata Allah, "Inna ma'al usri yusra." Ini salah satu, mungkin antum sudah tahu di antara antum. Ini salah satu kehebatan Al-Quran. Allah sebutkan inna ma'al usri. Allah sebutkan al-usr menggunakan alif lam. Sedangkan yusronya, antum bisa lihat di Al-Quran, itu tidak menggunakan apa? Alif lam. Kata para ulama begini,
sebuah kalimat yang di situ ada yani dihukumi ma'rifah, al-usr menggunakan alif lam itu dihukumi ma'rifah, maka apa? Ya cuma itu kesulitannya, nggak ada yang lain. Tetapi sebuah isim atau kata yang di situ dia menggunakan alif lam maka dihukumi pada umumnya nakirah. Ya ini apa? Banyak. Maknanya apa? Kalau ujiannya cuma satu, pasti akan ada jalan keluar yang sangat apa? Banyak. Allah itu selalu begitu, Pak. Dan Allah tekankan tentang ayat itu berapa kali? 2 kali. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Allah 2 kali sebutkan. Manusia, kalian itu tahu, setiap kesusahan yang kalian derita pasti ada kemudahan-kemudahan yang banyak yang kita sediakan. Ini harus diyakini ayat ini. Kalau kita mohon maaf diuji kemiskinan, sabar. Pasti ada kebaikan yang lain yang banyak. Misalnya apa? Punya anak hafal Quran. Bangga apa? Orang tua mana yang tidak bangga punya anak hafal Quran? Jadi ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ini banyak pelajaran dari kisah ini. Jadi antara yang terbesar ialah apa? Kalau kita diuji Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Bersabar. Terkadang Pak, ada jalan keluar yang kita tidak pernah apa? Menyangkanya bahwasanya itu adalah jalan keluar. Setiap dari permasalahan kita sudah sandarkan sama Allah, pasrahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Allah yang urus, Pak. Kalau Allah sudah yang urus, kita akan lebih tenang, Pak. Apapun ujian Anda, kemiskinan, anak susah diatur, istri susah diatur, atau suami susah diatur, misalnya atau suami nakal, atau misalkan ya pokoknya semua utang banyak ini dan itu, maka sudah pasrahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah nanti kalau sudah Allah yang atur, Allah kasih jalan keluar. Tapi kalau kita merasa jumawa, aku bisa mengandalkan diri sendiri tanpa kita minta bantuan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Justru kita akan semakin binasa. Allah taala alam. Itu saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا